Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran ini. 2 pekan kemarin kita sudah membahas tentang kelistrikan, yakni listrik statis. Pada kesempatan kali ini kita mulai masuk ke listrik dinamis. Kita mulai dengan arus listrik. Arus listrik ini adalah aliran muatan-muatan listrik. Kemarin kita sudah belajar bahwa suatu benda ada yang memiliki muatan listrik, muatan positif maupun muatan negatif. Arus listrik ini adalah aliran muatan listrik. Arahnya dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Jadi dalam hal ini sebagaimana gambar nampak, arus listrik keluar dari kutub positif baterai menuju kutub negatifnya. Konsep arus listrik dan beda potensial listrik. Yang pertama harus diketahui bahwa arus listrik ini terjadi karena adanya aliran elektron-elektron. Elektron ini dapat mengalir karena adanya beda potensial. Beda potensial itu adalah dorongan yang menyebabkan elektron-elektron itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Syarat terjadinya arus listrik. Arus listrik dapat mengalir apabila rangkaian listrik adalah harus tertutup. Jadi ketika kita menekan saklar, nah ini adalah sama dengan membuat rangkaian tertutup, sehingga arus listrik dapat mengalir dan sebagaimana digambar ya, lampu kemudian menyala. Ketika saklar di off kan, nah maka terjadi pemutusan atau rangkaian listrik tersebut menjadi terbuka, sehingga tidak terjadi lagi aliran muatan listrik. Kemudian selain rangkaian harus tertutup, maka juga harus ada beda potensial listrik dalam rangkaian tersebut. Kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik atau besar arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu atau setiap detiknya. Ini dirumuskan sebagai I, kuat arus listrik, sama dengan Q, muatan listrik, dibagi T, waktu. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Jika muatan listrik 75 kolom berpindah melalui suatu penghantar dalam waktu 15 detik, maka besarnya arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut adalah diketahui Q 75 kolom, T 15 kon. Maka karena satuan sudah dalam SI, kolom dan sekon, kita langsung mengerjakannya. I sama dengan Q dibagi T, hasilnya 75 dibagi 15 sama dengan 5 ampere. Nah, ini diberikan 2 latihan soal, silahkan dikerjakan. Nah, sebagaimana besaran fisika yang lain, kuat arus listrik ini maupun beda potensial listrik bisa diukur. Alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik namanya ampere meter. Sebagaimana satuan kuat arus listrik adalah ampere, maka alat ukurnya adalah ampere meter. Ampere meter dipasang secara seri. Perhatikan nih, ampere meter, ini sumber listriknya, ini hambatannya. Dipasang secara seri. Nah, sebalik untuk voltmeter dia dipasang paralel. Ini voltmeter, tandanya V. Nah, satuannya volt. Disebut alat ukurnya voltmeter. Berikutnya kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm ini ditemukan oleh seorang ilmuwan fisikawan Jerman bernama Jos Simon Ohm, yang dia melakukan penelitian terkait hubungan antara kuat arus dengan beda potensial.
Dia membuat sebuah rangkaian, kemudian memasang alat ukur dengan skema sebagaimana gambar berikut. Dia pasang ampere meter secara seri dalam rangkaian ini. Nah, kemudian dia pasang voltmeter yang dipasang secara paralel. Penemuan dari Joss-Simon Ohm ini kemudian dirumuskan dalam hukum Ohm yang menyatakan bahwa besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup adalah berbanding lurus dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistornya. Nah, kalau kita perhatikan tabel berikut, ketika V beda potensial 3 volt, ternyata kuat arusnya 0,1. Beda potensial dinaikkan menjadi 6, kuat arusnya juga meningkat menjadi 2 kali lipatnya, dan seterusnya. Maka kemudian ketika dibagi antara beda potensial dengan kuat arusnya, didapatkan nilai R hambatan yang ternyata besarnya hambatan selalu konstan. Nah, temuan dari Joss-Simon Ohm ini yang pertama adalah bahwa tegangan sebanding dengan kuat arus. Artinya ketika tegangan naik, tegangan makin besar, maka kuat arusnya juga akan naik, akan makin besar. Hasil bagi antara tegangan dengan kuat arus adalah besarnya tetap konstan. Ini yang kemudian dirumuskan bahwa V dibagi I sama dengan konstan atau tetap. Nah, persamaan hukum Ohm kemudian dinyatakan sebagai V dibagi I sama dengan R atau hambatan sama dengan V dibagi I atau V sama dengan I kali R. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Arus listrik 2 ampere mengalir melalui suatu kawat penghantar ketika beda potensial 12 volt diberikan pada ujung-ujungnya. Nah, tentukan hambatan listrik pada kawat tersebut. Ini diketahui I-nya adalah 2 ampere, V-nya 12 volt, ditanyakan R-nya, hambatannya. Maka dijawab R sama dengan V dibagi I, 12 dibagi 2, diperoleh hambatan R 6 ohm. Nah, ini diberikan latihan soal, silakan dikerjakan secara mandiri atau mendiskusikannya dengan teman-temannya. Baik, kita lanjutkan dengan hambatan kawat penghantar. Kawat penghantar ini adalah kawat yang biasa digunakan untuk menghantarkan listrik. Sering kita menyebutnya kabel. Nah, pertanyaan mana yang lebih baik antara aluminium, tembaga, besi atau perak untuk dijadikan sebagai kawat penghantar? Ternyata yang paling baik sebagai kawat penghantar sebenarnya adalah perak karena memiliki hambat jenis paling kecil. Pertanyaannya, mengapa yang kita jumpai lebih banyak terbuat dari tembaga? Umumnya instalasi kelistrikan di rumah, di kantor adalah terbuat dari kabel tembaga.
Ini adalah karena kabel tembaga yang pertama jauh lebih murah daripada perak dan lebih kuat, sedangkan hambatan jenisnya selisih sedikit dengan perak. Nah, hambatan kawat penghantar ini dipengaruhi oleh jenis bahan kawat penghantar, panjang kawat penghantar, luas penampang kawat penghantar tersebut. Maka kemudian dirumuskan bahwa hambatan kawat penghantar besarnya adalah R sama dengan rho kali L dibagi A. Nah, R adalah hambatan kawat, rho hambatan jenis tergantung bahannya, kemudian L panjang kawat, dan A luas penampang kawat tersebut. Nah, dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan kawat penghantar tergantung dari jenis kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Artinya, kalau sebanding dengan panjang kawat, maka ketika panjang kawatnya makin besar, makin panjang, maka hambatannya juga akan makin besar. Sebaliknya, berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau kabelnya makin besar, maka hambatannya akan makin kecil. Baik, perhatikan contoh berikut terkait dengan hambatan listrik pada kabel atau pada penghantar. Misalkan ada kabel tembaga dengan hambat jenis 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dengan panjang 50 meter dan luas penampang 2 mm persegi. Berapa hambatan listrik kabel tersebut? Nah, diketahui hambat jenisnya 1,7 kali 10 pangkat min 8, kemudian panjangnya L 50 dan luas penampang A 2 mm persegi. Karena belum SI, jadi 2 mm persegi dikonversi menjadi meter persegi, jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Ditanyakan R atau hambatannya. Maka jawab R sama dengan rho kali L dibagi A. Kita masukkan angka, R sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8 kali 50 per 2 kali 10 pangkat min 6. 1,7 dikalikan 50 hasilnya adalah 85 dibagi 2 42,5. Maka 42,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa dijadikan desimal saja, 0,425 ohm. Ini ada penggolongan zat. Zat dikelompokkan menjadi 3, ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Untuk penghantar listrik tentu saja dari jenis konduktor. Kemudian ada lagi namanya isolator, penghantar listrik yang buruk. Contohnya kayu, plastik, karet, kaca, dan semua jenis non-logam kecuali karbon. Nah, isolator ini berfungsi untuk menahan agar dalam penggunaan listrik ini aman. Jadi kita sebagai pengguna tidak mudah tersetrum. Ada lagi bahan namanya semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang dapat dibuat sebagai konduktor maupun isolator, tergantung fungsi dan kegunaan yang diinginkan. Contohnya ada 2 logam namanya silikon dan germanium. Alhamdulillah, untuk pembelajaran sesi pertama listrik dinamis ini kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.